Oke, waktunya udah selesai. Gimana teman-teman? Aman kan pretestnya? Gampang kan? Oh ya, aku mau tanya ke teman-teman. Ini udah pada ngakses kelas yang di coding Kotlin apa belum? Udah sampai mana belajarnya? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar. Sudah pada mulai apa belum nih? Oke, kita lanjut aja ya. Eh, kita langsung ke materi. Jadi materi yang baru 4%. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Materi yang pertama yaitu OOP akan dibawakan oleh Mas Alwi. Untuk Mas Alwi udah siap? Halo Mas Alwi. Untuk suaranya belum masuk ya Mas Alwi. Belum masuk. Oke, kita tunggu Mas Alwi sebentar ya. Untuk Mas Taufik ini baru 4%. Wah, baru mulai ya Mas Taufik ya. Untuk teman-teman yang lain gimana? Berapa persen nih progresnya? Halo, halo. Apa sudah masuk suaranya? Aman ya, aman. Oke, oke. Sebelumnya mohon minta maaf teman-teman, saya tidak bisa open kamera karena kondisinya sedang tidak kondusif. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Kalau begitu langsung saja saya mulai dari yang pertama yaitu Object Oriented Programming. Apa itu Object Oriented Programming? Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. Dengan OOP kita dapat lebih mudah memvisualisasikan data karena kemiripannya dengan kehidupan nyata. Object Everywhere. Pada Kotlin nilai primitif seperti string, integer, boolean, dan karakter adalah objek. Sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Jadi di sini itu semua tipe data, string, integer, boolean, char itu diperlakukan seperti objek gitu ya. Mungkin bisa saya contohkan. Jadi misalkan di sini saya bikin satu variabel sama dengan bed. Nah di Kotlin itu uh, karena si ubed ini tipe datanya string, jadi dia juga diperlakukan seperti objek. Jadi kita juga bisa nge-otak-atik si string ini. Misalkan kita mau reverse jadi nama dot seperti ini. Kurang D ternyata. Reverse. Nah, jadi debu. Oke.
Selanjutnya itu kelas. Kelas merupakan sebuah blueprint. Di dalam kelas ini kita mendefinisikan sesuatu yang merupakan atribut ataupun behavior. Contohnya pada sebuah kelas kendaraan, atributnya berupa roda, warna, nomor kendaraan, merek, dan lain-lain. Sedangkan untuk behaviornya yaitu maju, mundur, belok kanan, belok kiri, berhenti. Mungkin lebih mudah kalau saya contohkan di sini. Kalau yang kita bisa lihat di gambar ini tuh ya. Jadi kita punya kelas namanya animal. Nah, di kelas animal ini kita punya beberapa atribut. Atributnya itu nama, berat, umur, terus apakah si hewan ini adalah mamalia gitu. Sedangkan eat, sleep ini merupakan behavior atau kebiasaan dari kelasnya sendiri, animal gitu ya. Terus gimana caranya kita bikin kelas di Kotlin? Caranya itu lebih gampang, bukan lebih gampang ya, cukup mudah. Jadi kita langsung aja mendeklarasikan class, terus nama kelasnya class animal, terus di dalam tanda kurung kita isi atributnya. Jadi atribut itu ditaruh di dalam kurung. Misalkan tadi contohnya ada atribut nama, file name, habis itu kita tuliskan tipe data dari atributnya itu. Jadi file name itu string, habis itu weight atau berat itu double, terus umur itu integer, terus apakah si animal ini adalah mamalia sebagai boolean. Ini atribut dari kelas animal. Lah terus gimana kalau kita misalkan kita mau naruh behavior atau kebiasaan dari kelas ini? Di sini kasusnya animal gitu ya. Ya kita kasih kurung, kita buka kelasnya, terus kita tuliskan behavior atau fungsinya. Misalkan behaviornya animal, kebiasaan hewan itu apa? Misalkan makan. Berarti kita nulis eat fun eat, terus kita print dollar. Ini kita panggil nama hewannya, name, name spasi sedang makan. Terus coba kita tambahkan satu behavior lagi. Misalkan di sini itu tidur, fun sleep, maka print dollar name sedang tidur. Cara kita menggunakannya, pertama kita tuliskan dulu di kita inisialisasi di mainnya. Misalkan ada hewan val kucing, sama dengan, karena kita pakai kelas animal jadi kita tulis animal. Terus di ini kan atribut ini sama kayak konstruktor ya kalau kalian udah pernah di bahasa-bahasa lain. Jadi kita tuliskan nama setiap atributnya gitu. Kita namanya kucing, beratnya 10, terus umurnya 5 tahun, terus apakah dia mamalia, true. Nah, kalau kita cara kita manggil si behaviornya ini bisa dengan cara kucing dot eat. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Kucing dot eat, kemudian kucing dot sleep. Nah, di sini kalau misalkan kita run, nanti kucing dot eat ini akan menjalankan kode yang ada di dalam sini gitu ya. Jadi kita coba run. Nah, kucing sedang makan, kucing sedang tidur. Itu cara membuat kelas.
Selanjutnya yaitu properti. Properti adalah sebuah kelas dalam Kotlin tentu memiliki properti. Masing-masing kelas memiliki properti yang berbeda. Masing-masing kelas memiliki properti yang berbeda. Contoh sebelumnya pada kelas animal, properti yang dimiliki berupa name, weight, age, dan is mammal. Terus properti aksesor, secara standar ketika properti pada kelas dibuat mutable atau bisa diganti, maka Kotlin akan menghasilkan fungsi getter dan setter pada properti tersebut. Jika properti pada sebuah kelas dibuat read only, Kotlin hanya akan menghasilkan fungsi getter pada properti tersebut. Maksudnya getter dan setter itu apa? Nah, di sini misalkan dalam kasusnya tadi itu kita punya kelas animal. Dengan kita memanggil kelas animal, misalkan kucing.eat, kucing.sleep, atau misalkan kita ngeprint sendiri print line kucing.name, ini kan dia bakalan manggil, jadi getter, dia bakal manggil si namanya. Nah, setter itu untuk merubah. Nah, coba kita lihat apakah bisa dirubah namanya. Misalkan kucing.name dengan Leonidas. Coba run. Nah, dia error karena di sini seperti yang kita lihat tadi. Nah, kalau misalkan properti dibuat read only atau val, jadi dia nggak bisa dirubah, ya dia nggak bisa dirubah, cuman getter aja. Cuman kalau di sini kita ganti dianya jadi var di kucingnya, apakah bisa berubah? Jawabannya tentu nggak bisa. Kenapa? Padahal kucingnya udah kita buat var. Nah, yang menentukan itu sebenarnya bukan di sininya. Untuk kita ngerubah atribut itu ya dari kelasnya sendiri. Jadi kalau kita misalkan mau ganti name ini bisa dirubah, ya kita pakainya yang var. Kalau kita run, nah dia bisa berubah nama kucingnya. Itu untuk property accessor. Selanjutnya yaitu extension properties. Extension properties pada Kotlin sama halnya dengan sama seperti melakukannya pada extension function. Kita dapat menambahkan sebuah property tanpa harus membuat sebuah kelas yang mewarisi kelas tersebut. Extension properties hanya bisa didefinisikan dengan cara menyediakan getter dan atau setter secara eksplisit. Gimana itu maksudnya? Nah, jadi extension properties ini, bentar ya. Sebentar ya. Oh, tadi udah nyatet lah, kok hilang? Oke. Nah, contoh dari extension properties, kalau extension function kayak yang udah saya tunjukkan di minggu kemarin tuh. Jadi extension uh, untuk mempersingkat kode yang bakalan sangat berguna kalau kita menuliskan kode-kode yang kompleks dan cukup panjang. Extension properties itu mirip kayak ini, gitu. Gimana cara kita makainya? Nah, contohnya misalkan di sini kita punya kelas animal, kita tetap pakai kelas animal. Nah, caranya kalau misalkan function extension itu kan kita deklarasikan function, terus kemudian apa yang mau diakses dot nama function kita sendiri. Nah, kalau ini bedanya kita bukan pakai function tapi kita pakai variabel. Jadi misalkan di sini saya mau membuat pintasan jalan pintas buat ngeprint satu kalimat yang pakai kelas animal gitu. Pahami sendiri. Jadi caranya ini kita udah punya kelas animal ya kan.
Terus di sini saya nambah di sini di atasnya aja file animal dot nama dan umur. Terus kita ketikkan return type-nya apa yang bakal dikembalikan kalau misalkan kita manggil si nama dan umur. Kita akan kembalikan satu teks string. Terus kita tulis get sama dengan kalau misalkan saya manggil nama dan umur, itu saya ingin mengembalikan kata-kata nama hewannya $, kita pakai this itu animalnya, this dot name, jadi nama hewannya this dot name, dan umurnya this dot age, jadi nama hewannya ini dan umurnya ini. Nah, gimana kalau misalkan saya mau pakai di sini, saya udah mendeskripsikan, udah menginisialisasi nama kucing dan semua atributnya. Nah, saya mau ngeprint kata-kata yang ada di nama dan umur. Caranya ya saya tinggal akses kucing dot in apa tadi, nama dan umur. Nah, kalau misalkan kita pakai gini terus kita run, apakah dia akan ngeprint? Jawabannya tidak. Dia cuma ngeprint debu. Karena kucing ini tuh beda kayak function. Kalau misalkan function kan kita langsung di sini kita langsung mendeklarasikan gitu apa yang akan dilakukan. Cuman kalau ini itu dia benar-benar cuman string. Jadi kita harus nambahkan print sendiri di depannya. Seperti ini. Kalau kita run, nah nanti munculnya nama hewannya dan umurnya segini. Itu untuk extension properties. Selanjutnya yaitu constructor. Konstruktor merupakan fungsi spesial yang digunakan untuk menginisialisasi properti yang terdapat pada kelas tersebut. Terdapat dua tipe konstruktor pada Kotlin, yaitu primary constructor dan secondary constructor. Oke. Next, terus. Primary constructor. Jika kita akan membuat satu objek dari sebuah kelas dan kelas tersebut memiliki primary constructor di dalamnya, maka kita diharuskan mengirimkan nilai sesuai properti yang dibutuhkan. Penulisan primary constructor mirip seperti parameter pada fungsi. Properti cukup dituliskan pada header class, diawali dengan var atau val. Nah, primary constructor ini yang dari tadi kita coba-coba ya. Jadi name, weight, age, dan ismamel ini contoh dari primary constructor. Jadi konstruktor satu kelas yang harus ada gitu. Itu primary constructor. Secondary constructor ini digunakan kalau misalkan kita mau inisialisasi sebuah kelas dengan cara yang lain. Jadi kita bisa buat satu secondary constructor. Misalkan contohnya kita bisa mendapatkan secondary constructor pada kelas animal. Nah, jadi di sini misalkan kita punya kelas animal, terus kita mau nambahkan secondary constructor di sini, kita bisa pakai yang namanya itu. Jadi beda cara pengaplikasiannya itu sedikit berbeda. Kita nggak perlu nulis tipe datanya di sini. Jadi lebih mirip function gitu ya. Kita hapus. Nah, terus kita definisikan masing-masing dari konstruktor ini itu di dalamnya. Oke. Jadi misalkan yang pertama tadi itu name, string, nggak pakai koma. Terus beratnya tadi itu double. Terus umurnya integer sama ismamel boolean. Nah, di sini
kita bisa nambahkan satu function init atau inisialisasi. Untuk apa? Init, kita lihat sendiri saja. Init this. Di sini misalkan di secondary constructor ini saya mau jadi di kelas animal itu tidak ada berat di bawah 0,1 gram misalkan. Jadi saya definisikan di sini this dot this itu kelas animalnya ya. This dot weight sama dengan if weight kurang dari 0 karena nggak boleh di bawah 0,1 gram. Jadi kalau misalkan user nge-input berat di bawah 0, maka beratnya itu nanti nggak bakal misalkan ada orang masukin berat hewannya itu minus 5 gram. Nah itu nanti yang muncul atau yang kesimpan itu nggak bakalan minus 5 gram tapi 0,1 gram. Else weight. Jadi kalau misalkan dia lebih dari misalkan dia nggak lebih dari 0, ya weightnya itu sesuai yang diinputkan seperti itu. Terus habis itu misalkan saya mau nambah lagi konstruktor lagi, secondary constructor itu. Jadi kita tulis langsung konstruktor ada. Terus kita isi sama kayak yang ada di atas ini. Kita kopas seperti ini. This dot is mammal dengan is mammal. Maksudnya apa? Nah, dengan begini objek animal itu tetap diinisialisasi dengan secondary constructor ketika name, weight, age, dan is mammal itu ada. Tapi kalau misalkan si is mammal ini nggak ada, jadi primary constructor ini yang bakalan dipakai dan nilai is mammal itu diinisialisasi di block init pakai nilai default. Kalau misalkan di sini di this dot is mammal sama dengan false. Jadi kalau misalkan nggak dikasih si user nggak ngisi is mammal, nanti is mammal itu keisinya bakalan false kayak gitu. Itu untuk secondary constructor. Oke, selanjutnya adalah Kotlin Generics. Kotlin Generics adalah sebuah konsep yang memungkinkan suatu kelas atau interface menjadi tipe parameter yang dapat digunakan untuk berbagai macam tipe data. Secara umum, generik merupakan konsep yang digunakan untuk menentukan tipe data yang akan kita gunakan. Pendeklarasiannya ditandai dengan tipe parameter. Contohnya, contoh gampangnya itu kalau misalkan kita pakai list, kan ini atau hapus dulu. Kalau kalian mendengarkan yang kemarin, kalau kalian masih ingat yang minggu kemarin, list itu kita kan bisa list itu semacam array yang kita bisa menginisialisasi banyak macam string atau integer atau apapun itu yang mau disimpan gitu lah. Nah, contoh generik itu kalau misalkan kita punya list yang isinya itu string. Lah kita nambahkan list of terus tipe datanya ya kan. List of string. Ini contoh dari generik. Kecuali kalau misalkan kita ngisi di sini cing cing. Nah, kita isi terserah. Nah, itu kita nggak perlu nulis si tipe data yang masuk ini tadi karena waktu di compile si Kotlin ini bakalan langsung tahu kalau ya ini itu list dari string. Jadi kalau misalkan ini kita kalau misalkan ini kita print ya nggak usah tak print, pokoknya kalau di print itu nggak error begitu. Oke. Generic class. Oh, belum. Nah, contohnya generic di Kotlin itu kayak tadi itu ya. Kita juga selain itu kita juga bisa bikin satu function atau kelas
generik sendiri. Misalkan saya mau, ini kan list of ini kelas Kotlin generik yang bawaan. Misalkan saya mau buat sendiri, jadi misalkan fun kelas generik yang dia itu mengembalikan list string. Nah, terus di sini kita langsung override fun get text integer mengembalikan string. Nah, kalau misalkan si kelas generic ini tadi dipanggil, dia itu mau mengembalikan apa? Ya, dia akan mengembalikan kata yang dimasukkan sesuai urutannya gitu. Jadi misalkan kelas generic di sini yang barusan saya ketikkan itu sama seperti list of yang ada di Kotlin. Tentunya ini tuh bisa kalian custom sendiri sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Ubed. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita istirahat sebentar ya, istirahat selama 10 menit. Jadi nantinya akan dilanjutkan untuk materi Kotlin generik ini oleh Mas Ramsi. Oke, mungkin untuk teman-teman kalau mau yang belum sholat isya atau mau ke toilet dan yang lain mungkin bisa selama 10 menit.
Oke, untuk waktu istirahat sudah selesai ya teman-teman. Gimana nih, masih semangat nggak nih untuk apa study jam kali ini? Harus semangat teman-teman. Nah, untuk materi Kotlin generik lanjutan akan dijelaskan oleh Mas Ramsi. Untuk Mas Ramsi, apakah udah siap? Halo, halo, siap, siap. Oke, Mas Ramsi. Oke, untuk waktu dan layar aku persilahkan untuk Mas Ramsi. Oke, izin share screen ya. Ini udah kelihatan ya. Oke, buat yang materi selanjutnya yaitu mengenai generic class. Jadi generic class itu generic type adalah kelas atau interface yang memiliki parameter type gitu. Jadi kayak yang tadi dicontohin Mas Alwi kan untuk milih data type itu kita bisa milih terserah gitu. Nah, buat parameter type-nya ini sendiri tuh ada banyak kayak yang di bawah ini. Jadi ada elemen, key, number, type, value, terus ada yang selanjutnya gitu. Nah, untuk contoh dari generic class ini sendiri itu langsung ini aja ya. Misal kita mau buat class ini. Nah, karena kayak tadi yang dicontohin di situ kan masukin data apapun ya, terserah kita mau pilih. Nah, di sini kita juga buat kelas yang sama kayak gitu, tapi custom kita bisa buat sendiri gitu. Karena kenapa kok pilih elemen yang T? Karena T itu buat yang tipe data. Saya mau masukin parameter di sini. Tipe datanya itu generic type ini, yang T ini. Terus habis itu function print data. Misal diarifkan nah, misalnya kita buat kelas yang kayak gini, jadi kelas bisa menerima tipe data apapun. Tipe data ini kemudian dimasukkan ke parameter. Nah, terus parameternya ini yang first data ini nanti kita akan print ke konsol gitu. Ini misalnya kita buat variabel yang kita pakai kelas yang metadata itu. Jadi misalnya kita bentuknya string, terus metadata ini kita isi. Kita print di sini kan keluar gitu buat tipe datanya. Jadi kita bisa pilih terserah ini mau masukin apa gitu. Misal kalau kita mau masukin tipe data lain, misal integer gitu, ya bisa gitu. Ini yang buat tipe datanya ini juga opsional ya teman-teman. Jadi kalau misal mau langsung gini harusnya bisa harusnya. Bentar. Ya, jadi buat yang tadi kalau memang mau ngasih tipe data gini juga bisa, tapi kalau misalnya mau lebih pendek langsung gitu juga bisa. Itu buat yang generic class gitu. Nah, kalau generic class ini karena generic parameter type-nya ini itu ditaruh di kelas, dia bisa dipakai untuk semua function yang ada di dalam kelas gitu. Jadi misal kita buat function lagi gitu. Nah, misalnya kayak gini. Nanti function yang kedua itu, yang function ini itu juga bisa pakai generic parameter type untuk punyanya kelas MyData ini. Jadi misal kita buat
Nah, karena yang function ini bukan ngeprint ke konsol kayak gini, tapi cuma return value dari first data ini, maka kita perlu print dulu di sininya. Buat cerita yang ini. Nah, ini juga bisa jadi berhasil buat yang semua function yang ada di dalam kelas bisa akses buat generic parameter type-nya ini. Oke. Terus untuk selanjutnya itu ada generic function. Nah, generic parameter type yang tadi bentuknya T gitu, yang ada simbol kurang dari terus lebih dari itu nggak cuma bisa dipakai di kelas atau interface, tapi juga bisa dipakai di function. Nah, bedanya kalau generic parameter type yang ada di function ini cuma bisa dipakai di dalam function, jadi nggak bisa dipakai di luar function gitu. Oke, coba. Oke, ini misalnya tentang function. Saya buka batas nama di sini. Nah, tulisannya itu ditaruh sebelum nama fungsinya. Fungsinya dan itu kita kasih nama dari fungsinya. Misal hello. Nah, ini di dalam fungsinya kita coba pakai buat parameter yang return yang tipe datanya itu generic parameter type ini. Misal param T. Nah, ini. Tapi itu kita print. Misal halo param. Nah, di sini kita bisa dulu variabelnya untuk buat kelas nama ini. Jadi file nama sama terus untuk yang di fungsinya kita bisa pakai yang variabel ini di nama say hello nah run. Nah, ini kalau misal untuk function itu karena ditaruh di generic parameter type-nya ditaruh di function, maka cuma bisa dipakai di dalam fungsinya aja. Tuh. Di sini kita pakai generic parameter type-nya itu dipakai untuk parameter dari kelasnya. Jadi parameternya itu pakai tipe data T. Ini untuk keluar ya. Ini untuk namanya ini kita Ramzi, berarti yang kedua sini. Kalau yang pertama buat yang paramnya itu pakai dari parameternya ini, berarti yang ambil yang dari sini. Itu buat yang bedanya antara yang generic class sama function. Nah, generic ini buat generic parameter type ini sendiri itu ada variance gitu. Nah, variance itu merupakan konsep pada generics yang menggambarkan bagaimana sebuah tipe yang memiliki subtipe yang sama dan tipe argumen yang berbeda saling berkaitan satu sama lain. Nah, buat variance ini sendiri itu ada dua, ya ada covariant dan kontravarian. Nah, covariant ini ditandai dengan keyword out sebelum deklarasi dari tipe parameter. Nah, terus pada covariant ini kita juga bisa melakukan substitusi terhadap subtype, yaitu di child dengan supertype. Lalu tidak semua jenis kelas generik itu mendukung covariant. Hanya kelas generik yang menggunakan generic parameter type-nya itu sebagai return type. Nah, buat langsung contohnya aja biar
agak bingung karena memang bingungi bagian yang ini. Covariant plus varian. Nah, karena ini covarian yang awalnya tadi cuma ini T, kalau misalnya cuma parameter type-nya cuma T, berarti ini namanya itu invariant. Kalau misalnya covariant, berarti perlu ditambahin keyword ada ini konstruktornya di sini. Data kita pakai parameter type-nya, kita dalamnya kita buat function data yang type-nya T. Data. Terus di function ini kita misal buat dua data misal satu dan misal kita buat variabel yang dua itu buat kita masukkan subtype itu ini ke subtype. Subtype itu tipe data string. Covariant ini sama dengan satu dengan ke dan di sini buat yang covariannya itu yang disebutkan di sini, jadi bisa melakukan substitusi terhadap subtype dengan supertype. Jadi subtype-nya di sini ya tipe data string itu bisa disubstitusi dengan supertype. Itu supertype itu tipe data yang any. Tipe data any itu di atasnya dari tipe data yang biasanya gitu, yang tradisional kayak string, integer gitu. Nah, terus buat bedanya ini close covariant itu bisa dipakai untuk yang ada return type-nya. Misal kayak function ini. Dia bisa return value di sini. Jadi data yang dikembalikan. Nah, ini kalau yang kontravarian dia nggak bisa return tipe data kayak gini. Nah, buat yang kontravarian ditandai dengan keyword in sebelum deklarasi. Pada kontravarian kita bisa melakukan substitusi terhadap supertype dengan subtype itu. Terus tidak semua jenis kelas generik itu dukung kontravarian. Hanya kelas generik yang menggunakan generik parameter type sebagai parameter function. Jadi karena ini kontravarian, jadi tipe datanya itu pakai yang itu. Nah, terus ini misal karena ini kontravarian, artinya kita nggak bisa pakai return type di sini. Nah, buat parameternya kita taruh langsung di datanya gitu. Misal kita buat kita pakai ini parameternya lalu ini aja. Ini berikannya berarti ini sini yang jadi buat yang kontravarian itu dia karena ditandai dengan ini keyword in, terus habis itu dia juga nggak bisa nge-return value gitu, makanya di sini fungsinya nggak bisa return, akhirnya cuma bisa langsung print di dalam konsol gitu. Nah, terus buat yang tadi yang selanjutnya itu subtype-nya itu bisa dimasukin ke supertype gitu di sini. Nah,
itu buat yang kontra varian. Nah, terus selanjutnya itu ada Kotlin coroutine. Nah, sebelum masuk ke coroutine, ini harus paham dulu. Jadi apa yang di concurrency ini itu 2 atau lebih proses yang jalan secara bersamaan itu. Nah, kayak misalnya ini pelanggan-pelanggannya ini dicontohin sebagai proses gitu. Karena banyaknya proses, otomatis si kasir ini juga prosesnya lebih lama gitu karena ada banyak pelanggan. Akhirnya supaya lebih cepat untuk prosesnya kita bisa pakai paralelism. Jadi kita buat supaya yang awalnya cuma ada 1 kasir jadi 2 kasir. Yang awalnya ada 1 ini kita bisa bagi 3 supaya lebih cepat, lebih efektif gitu. Itu buat yang paralelism. Nah, cara supaya kita bisa ngelakuin secara paralel ini kita bisa pakai coroutine gitu. Nah, coroutine ini merupakan fitur yang digunakan untuk menuliskan thread yang ringan dan efisien pada Kotlin. Nah, kita coba yang coroutine. Jadi misal saya mau benci nah, di sini kita pakai rutin. Jadi yang seharusnya di jalanin terlebih dahulu kan harusnya yang print line ini karena dijalanin dari atas. Tapi karena ada delay di sini, kita buat delay 1 detik, maka yang dijalani itu print line halo ini dulu. Jadi printnya ini dijalanin dulu. Baru nanti yang Ramsi ini baru dijalanin. Setelah Ramsi ini jalanin, baru nanti ngejalanin yang delay yang 2 detik. Coba nah di sini. Jadi bukan yang Ramsinya dulu yang jalanin, tapi yang halonya. Itu buat yang Kotlin coroutine. Nah, di dalam Kotlin coroutine ini juga ada yang namanya coroutine builder. Nah, coroutine builder ini fungsi yang mengambil suspending lambda dan membuat coroutine untuk menjalankannya. Jadi di dalam coroutine builder ini ada 3. Yang pertama itu ada run blocking. Di fungsi ini dibuat untuk menjembatani blocking code menjadi kode yang dapat ditangguhkan. Intinya kalau mau pakai fungsi kayak delay tadi, nah fungsi delay ini termasuk yang salah satu contoh penggunaan coroutine itu hanya bisa dipakai di suspend function atau kalau nggak di suspend function perlu dijalani di run blocking ini. Itu. Terus untuk yang kedua ada launch. Jadi fungsi ini digunakan untuk memulai sebuah coroutine yang tidak akan mengembalikan sebuah hasil. Ya kayak gini, dia kan langsung ngeprint di konsol gitu. Dia nggak nge-return sebuah value. Itu kalau launch nggak bisa gitu. Nah, yang bisa mengembalikan value itu async gitu loh. Jadi kebalikan dari launch, fungsi ini digunakan untuk memulai sebuah coroutine yang akan mengembalikan sebuah hasil. Nah, selain itu async ini juga bisa membuat sebuah proses itu jalan secara bersamaan. Nah, ini coba yang pertama dulu ya, yang coroutine bisa async ini bisa mengembalikan sebuah hasil. Misalnya dua function.
Nah, di sini misal kalau kita pakai async, nah, di sini kalau misalnya kita pakai async, ini kita bisa ambil return type dari function get nama ini. Jadi kita nggak perlu pakai print line untuk nuliskan ke konsol. Nah, untuk ngambil value-nya kita pakai function await. Oke, nah coba dulu. Nah, di sini bisa keluar buat fungsinya ini apa muncul di konsol. Nah, kalau misal kita pakai launch, ya bisa ngeprint return type-nya ini, return value-nya. Jadi RAM sini nggak bisa keluar gitu. Karena await punyanya async, jadi nggak bisa dipakai. Tuh. Misalnya gini dia nggak bisa ngeluarin value-nya. Nah, kayak gini. Kalau misal kita pakai await pun itu punyanya dari async. Nah, kayak gini. Itu buat yang async itu bisa return value-nya gitu. Nah, terus untuk yang async itu selain juga bisa mengembalikan value, async ini juga bisa berjalan secara bersamaan gitu. Buat variabel umur ya. Ini mungkin kalau jelas ya, oke. Dikasih ini mungkin kalau sekilas kan nggak bisa dilihat gitu. Ini apa jalannya sekuensial gitu dari satu-satu dari atas pertama lain kedua gitu atau jalan barengan. Nah, ini kita misal coba bedakan dengan nggak pakai yang async gitu. Misal kita buat di sini kita coba bandingkan time sama dengan yang time sini pakai async langsung ambil functionnya yang time itu pakai async. Ini kita siapin dua variabel yang untuk mengukur waktu eksekusinya itu. Jadi yang buat yang time one ini yang pertama dia nggak pakai async, terus yang kedua kita pakai async gitu.
Nah, ini bisa dilihat kalau yang variabel yang pertama yang nggak pakai async itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena dia eksekusinya itu secara sekuensial. Jadi line pertama dulu dikerjakan, kalau selesai baru lanjut line kedua, habis itu baru line ketiga. Nah, sementara yang variabel yang kedua ini yang pakai async, dia dijalankannya itu secara bareng gitu. Makanya dia bisa mangkas waktu 50% lebih cepat gitu, 50%. Yalah, pokoknya sisa 1 detik gitu, jauh lebih cepat daripada yang time one itu. Nah, itu buat yang async. Oke, itu aja buat yang materi Kotlin coroutine-nya tadi. Atau ada yang tanya, dipersilakan. Kalau mungkin ada yang bingung tadi, mungkin kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Tuh, aku kembalikan ke Mas Ubed ya. Silakan Mas Ubed. Halo, halo, halo.